isi proposal penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Iklan Fashion di Media Sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Nah, latar belakang penelitian saya adalah media sosial khususnya Instagram menjadi sarana penting dalam promosi produk fashion pakaian. Brand Zara memanfaatkan akun Instagram Zara ID untuk mempromosikan berbagai produk pakaian seperti busana wanita dan pria melalui iklan yang persuasif. Bahasa dalam caption iklan tersebut tidak hanya menjelaskan model, kualitas, dan gaya pakaian, tetapi juga mengandung tindak tutur ilokusi seperti ajakan, bujukan, dan klaim keunggulan pakaian. Tindak tutur ilokusi ini berperan dalam membentuk persepsi serta mempengaruhi keputusan konsumen terhadap produk pakaian Zara. Rumusan masalah di sini ada rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum, bagaimanakah bentuk tindak tutur ilokusi dalam iklan Zara ID. Rumusan masalah khususnya di sini ada dua. Yang pertama, bagaimanakah jenis tindak tutur ilokusi yang dominan dalam iklan Zara ID. Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur ilokusi dalam membangun daya persuasif pada iklan Zara ID. Selanjutnya, tujuan penelitian ada tujuan umum dan tujuan penelitian khusus. Tujuan penelitian umum di sini adalah mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dalam iklan fashion Zara ID. Tujuan penelitian khususnya ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur dalam iklan Zara ID. Yang kedua, menjelaskan fungsi tindak tutur ilokusi yang digunakan dalam iklan fashion Zara ID. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian pragmatik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan penggunaan strategi bahasa persuasif pada penggunaan konten promosi. Selanjutnya, definisi operasional. Di sini ada 6 poin. Poin pertama, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindakan berbahasa yang mengandung maksud tertentu dari penutur seperti meminta, menawarkan, mengajak, dan menyarankan yang muncul dalam teks iklan Zara ID. Yang kedua, jenis tindak tutur ilokusi. Jenis tindak tutur ilokusi adalah kategori tindak tutur yang digunakan dalam unggahan iklan Zara ID, seperti direktif, representatif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Poin ketiga, fungsi tindak tutur ilokusi. Fungsi tindak tutur ilokusi adalah peran atau tujuan komunikasi yang ingin dicapai melalui tuturan dalam iklan Zara ID. Misalnya mempengaruhi pembeli, memperjelas informasi produk, atau membangun kedekatan dengan audiens. Poin yang keempat yaitu iklan fashion Zara ID. Iklan fashion Zara ID adalah unggahan promosi produk pakaian dan fashion lainnya yang dipublikasikan pada akun resmi Instagram Zara Indonesia. Poin yang kelima, media sosial Instagram. Media sosial Instagram adalah platform digital berbagi foto dan video yang digunakan Zara ID untuk mempromosikan produk fashion kepada pengikutnya. Poin yang keenam, promosi fashion. Promosi fashion adalah upaya penyampaian informasi produk pakaian, model, warna, harga, atau keunggulan lainnya yang bertujuan menarik minat konsumen. Lanjut bab 2, kajian pustaka, deskripsi teori. Saya menggunakan teori tindak tutur Husserl yang membagi ilokusi menjadi 5 jenis: representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Teori tersebut saya padukan dengan konsep bahasa iklan dan teori persuasi agar analisisnya sesuai dengan konteks promosi di media sosial. Oke, selanjutnya penelitian relevan. Di sini ada 4 penelitian relevan. Yang pertama, Putri DA 2020 dengan judul penelitian terdahulu analisis tindak tutur ilokusi dalam iklan kosmetik digital.
Penelitian sekarang tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Permasalahannya, penelitian dahulu bagaimana bentuk tidak tutur relokusi yang muncul dalam iklan kosmetik digital. Penelitian sekarang menjelaskan bentuk tidak tutur relokusi yang digunakan Zara ID dalam caption iklan fashion untuk membangun daya tarik dan ajakan membeli. Terus teori penelitian terdahulu, teori tidak tutur Austin dan Searle. Penelitian sekarang menggunakan teori tidak tutur Austin dan Searle, sama ya. Terus metodenya deskriptif, kualitatif, analisis wacana pada iklan kosmetik digital. Penelitian sekarang deskriptif, kualitatif, analisis pada caption Instagram Zara ID. Lanjut penelitian relevan yang kedua, Rahmawati E 2018. Judul penelitian terdahulu, analisis tidak tutur relokusi pada iklan produk fashion di media sosial. Penelitian sekarang tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Permasalahannya bagaimana bentuk dan fungsi tidak tutur relokusi yang muncul dalam iklan produk fashion di media sosial. Penelitian sekarang bagaimanakah tidak tutur relokusi dan fungsi persuasif yang muncul dalam caption iklan Zara ID di Instagram. Teorinya penelitian terdahulu pragmatik, Austin dan Searle tidak tutur. Penelitian sekarang pragmatik, Austin dan Searle tidak tutur, sama. Metodenya penelitian terdahulu deskriptif, kualitatif, analisis isi pada iklan fashion. Penelitian sekarang deskriptif, kualitatif dengan analisis isi pada caption iklan Instagram Zara ID. Lanjut penelitian relevan yang ketiga, Wahyuni S 2017. Judul analisis pragmatik iklan busana. Penelitian sekarang tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Permasalahan penelitian terdahulu bagaimana bentuk dan fungsi tidak tutur dalam iklan busana. Penelitian sekarang bagaimanakah bentuk dan fungsi tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun merek Zara ID. Teorinya yang penelitian terdahulu pragmatik tidak tutur, penelitian sekarang pragmatik tidak tutur relokusi. Selanjutnya metodenya penelitian terdahulu analisis isi atau deskriptif kualitatif tergantung studi aslinya. Penelitian sekarang metode sadap dan teknik catat atau observasi dan dokumentasi. Penelitian relevan yang keempat, judul analisis tidak tutur relokusi iklan aplikasi TikTok dan pengaruhnya terhadap minat beli. Penelitian sekarang tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Permasalahannya, yang penelitian terdahulu bagaimana bentuk dan fungsi tidak tutur relokusi dalam iklan TikTok dan bagaimana hubungan dengan brand awareness dan minat beli konsumen. Penelitian sekarang bagaimanakah bentuk dan fungsi tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun merek Zara ID. Dan teorinya penelitian terdahulu pragmatik tidak tutur relokusi, penelitian sekarang pragmatik tidak tutur relokusi, sama. Metodenya penelitian terdahulu deskriptif, kualitatif dan survei atau kuantitatif. Penelitian sekarang metode sadap dan teknik catat atau observasi dan dokumentasi. Oke, selanjutnya kerangka berpikir. Judul penelitiannya tidak tutur relokusi dalam iklan fashion di media sosial Instagram pada akun brand Zara ID. Teorinya menggunakan teori pragmatik tidak tutur Searle dan Austin. Yang pertama, klasifikasi tidak tutur relokusi Searle. Ada representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Poin kedua, pragmatik, Yule atau Lage. Poin ketiga, iklan dan bahasa iklan atau fungsi komunikasi persuasif. Di sini fokus penelitiannya tidak tutur representatif dan tidak tutur direktif. Metode deskriptif kualitatif,
Metode dan teknik pengumpulan data, metode simak dan teknik sadap. Metode dan teknik analisis data, metode padan pragmatis, dan teknik pilah unsur penentu atau PUP. Selanjutnya pengecekan keabsahan data, triangulasi, teori, diskusi ahli, pengecekan konsistensi temuan. Lanjut bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini saya menggunakan pendekatan pragmatik, khususnya teori tindak tutur dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti menjadi instrumen utama, yaitu mengamati, mencatat, dan menganalisis data. Yang ketiga, data dan sumber data. Datanya di sini teks promosi Zara ID. Sumber datanya akun Instagram Zara Indonesia. Yang keempat, tahapan penelitian. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap akhir. Yang kelima, prosedur pengumpulan data. Di sini ada teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya di sini teknik sadap dan metode simak. Teknik lanjutannya menggunakan teknik catat. Yang keenam, analisis data. Metodenya metode padan pragmatis. Teknik dasar, teknik pilah unsur penentu atau PUP. Selanjutnya teknik lanjutannya teknik hubung banding menyamakan atau HBS. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan temuan. Untuk memastikan hasilnya valid, saya melakukan triangulasi teori, berdiskusi dengan ahli, dan mengecek kembali konsistensi analisis. Demikian penjelasan proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.